Ya, baik. Rekam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oh, ini saya pikir ada tiga kunci saya nih. Ternyata siapa Filia ada dua ya. Ada dua perangkatnya yang terhubung. Nah, baik, kita akan memulai seminar rancangan aktualisasi untuk dua coach saya, yaitu Bapak Yobel, ya, Bapak Yobel Helon Kaludong, AMD Kesehatan. Kemudian juga sudah hadir Filia Suci Nugraheni, Sarjana Terapan Kebidanan. Dan sudah didampingi oleh mentor yang sama, yaitu Bapak Zulkarnain Asona SST. Ya, benar ya Pak ya? Ya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan untuk mendampingi mereka berdua. Dan kita akan panel. Nah, oleh karena itu saya beri kesempatan dulu kepada Yobel untuk menyajikan desainnya dan disilakan ya waktunya. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Izin share screen. Bisa kelihatan? Bisa. Oke, jadi terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian, SSTPMSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Zulkarnain Asona, SST selaku mentor. Yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma, MPH. Yang saya hormati Bapak Gibran Khalil selaku evaluator. Dan juga rekan sekelompok saya, Mbak Filia Suci Nugraheni. Jadi saya langsung saja di sini rancangan aktualisasi saya itu judulnya Alur Pelayanan Bandara di RSUD Kabupaten Banggai. Namanya saya Balhar Kudang AMD Kesehatan, instansinya dari RSUD Kabupaten Banggai. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran tentang pelayanan darah ini. Pelayanan darah ini sebenarnya itu hanya bisa dilakukan di beberapa tempat saja. Yang pertama itu di UTD, UTD PMI, UTD Kabupaten, dan UTD Rumah Sakit. Rumah sakit di sini rumah sakit milik pemerintah. Jadi selain itu tidak dibolehkan untuk melakukan pelayanan darah ini. Ini kalau untuk tugas seorang teknisi transfusi darah sendiri itu ada dua macam ya, itu tergantung penempatan kerjanya. Kalau untuk di unit transfusi darah itu berbeda dengan tugas yang dilakukan seorang tenaga teknisi transfusi darah yang ditempatkan di bank darah. Kalau saya sendiri kan kerja di bank darah, jadi ini saya kerjanya itu yang pertama melakukan pemeriksaan golongan darah pasien dan donor. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan cross-match. Dan yang ketiga itu distribusi komponen darah ke pasien. Ini hanya sebagai gambaran umum. Sebenarnya masih banyak lagi tugasnya. Cuman yang secara umum saja ini yang saya bahas. Selanjutnya, ini masalah yang isu yang diambil itu belum optimalnya alur pelayanan darah di Bank Darah RSUD Kabupaten Banggai. Kenapa saya memilih isu ini? Karena kurang lebih sekitar 8 bulan bekerja di rumah sakit, itu selalu banyak pasien yang komplain. Kadang-kadang komplainnya kenapa prosesnya lama, kenapa saya bolak-balik dari ruangan ke bank darah, ini prosedurnya tidak jelas begitu. Itu yang sering saya alami selama kurang lebih 8 bulan bekerja di rumah sakit. Makanya itu saya pilih alur pelayanan darah ini sebagai isu yang saya angkat. Itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu petugas yang tidak sesuai kompetensi. Ini di bank darah sendiri petugasnya itu masih kurang ya.
kalau dibilang yang untuk kompetensinya sendiri itu ada 4 orang, sedangkan untuk standarnya sendiri ada 5 orang. Dan petugasnya yang lain itu hanya sebagai perawat dan bidan. Itu kalau untuk di peraturan Permenkes itu tidak boleh. Yang kedua itu faktor belum adanya alur pelayanan yang terstruktur dengan baik. Jadi yang sudah seperti saya ceritakan tadi, jadi alurnya itu belum terstruktur, belum jelas di bank darah. Dan yang ketiga itu peraturan yang kurang tegas. Sebenarnya di bank darah sendiri itu sudah ada peraturan yang ditetapkan oleh dokter, cuman memang dari petugasnya sendiri yang kadang-kadang suka lalai dalam menjalankan itu, tidak tegas dalam ini. Selanjutnya, gagasan ide yang saya ambil untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu melakukan sosialisasi pada petugas non-TTD tentang alur pelayanan darah yang baik. Jadi kenapa saya pilih ini itu karena menurut saya kalau selama ini kan saya dari awal bekerja di rumah sakit kan sudah pelan-pelan, ini sudah bagian dari pekerjaan saya. Jadi sebelum saya ikut tes CPNS, saya bekerja di rumah sakit, ini sudah mulai saya terapkan. Jadi tapi secara pelan-pelan dulu saya sosialisasi, tapi selama ini memang belum ada perubahan yang signifikan. Cuman kemarin saya sudah konsultasi dengan dokter, nanti saya meminta waktu untuk langsung datang ke ruangan-ruangan masing-masing, sosialisasikan ke bagian pihak-pihak perawat penjaga. Dengan begitu saya pikir mungkin nanti kira-kira bisa ada perubahan yang lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ini rancangan kegiatan aktualisasi saya, ini gambaran secara umum. Yang pertama itu pengumpulan data. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan aktualisasi, saya pertama mengumpulkan data, materi, dan lain-lain. Itu yang akan saya jadikan sosialisasi nanti. Yang kedua itu persiapan kegiatan aktualisasi. Ini itu dirincian dengan misalnya meminta persetujuan dari kepala ruangan dan dokter penanggung jawab juga. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Ini itu dilakukan dengan melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini saya sedikit berimprovisasi ya. Saya tidak mengadakan satu ruangan terbuka dengan banyak nakes-nakes non-TTD itu terus disosialisasikan satu kali, bukan begitu. Karena saya sesuaikan juga dengan keadaan yang ada di rumah sakit. Karena di rumah sakit itu kan penjaga ruangan itu kan ada shift-shift. Jadi kan terbagi-bagi, tiap shift itu ada shift pagi, shift sore, dan lain-lain. Jadi itu sangat, kalau misalkan saya minta untuk adakan kegiatan sosialisasi begitu, itu pasti akan mengganggu jadwal dari shift tersebut. Jadi saya sendiri nanti yang ke ruangan-ruangan, nanti bersamaan dengan saya buatkan alur, terus saya sosialisasikan saja. Kalau bukan ke kepala ruangannya, berarti nanti ke petugasnya di situ. Nanti tinggal petugasnya yang itu nanti diberitahukan ke petugas yang lain. Begitu rencana saya. Selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan aktualisasi. Nah, evaluasi di sini, jadi sebelum saya mengadakan sosialisasi itu, saya adakan pre-test, dan setelah evaluasi saya adakan post-test. Jadi untuk mengukur kira-kira setelah sosialisasi itu ada tidak perubahan, setidaknya sedikit pengertian tentang bagaimana alur pelayanan darah tersebut. Selanjutnya itu pelaporan kegiatan aktualisasi. Di sini itu nanti setelah hasilnya saya dapatkan, saya akan bandingkan. Dalam pelaporan kegiatan aktualisasi di sini saya akan masukkan sedikit kegiatan, yaitu membuat kotak saran dengan membuat platform sejenis platform penilaian dari keluarga pasien untuk pelayanan di bank darah. Selanjutnya baru saya laporkan ke mentor yang bersangkutan. Apa manfaat kegiatan aktualisasi ini? Yang pertama untuk instansi. Kalau untuk instansi sendiri saya pikir untuk meningkatkan pelayanan bank darah, serta itu akan memberikan citra yang baik bagi instansi. Yang kedua untuk pasien non-TTD. Nah, ini itu yang sebelumnya tidak tahu, tidak paham tentang alur proses pelayanan darah di bank darah, jadi paham.
Selanjutnya pasien dan keluarga pasien. Nah, ini yang menjadi masalah utama selama ini. Keluarga pasien yang menunggu terlalu lama karena alur yang tidak jelas. Jadi dengan adanya aktualisasi ini, saya pikir bisa lebih efisien lagi. Keluarga pasien tidak perlu terlalu menunggu lama dan pasien juga bisa secepatnya mendapatkan penanganan. Yang terakhir itu untuk penulis. Bagi penulis sendiri ini tentu saja itu untuk penerapan nilai-nilai berakhlak. Demikian presentasi saya. Dimohon kritikan dan sarannya pada rancangan aktualisasi ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Izin Bapak Pemuji, kita lanjutkan dengan penyaji kedua. Disilakan, Ibu Filia. Izin saya screen, Bu. Kenapa? Layar hijaunya kenapa? Ibu. Agak bermasalah. Ya. Ini sudah muncul tapi sepotong. Nah, biasanya ininya yang kurang ya. Bagaimana? Karena ada laporan, silakan saja ya, tampil apa adanya karena waktu. Iya. Apa jaringan apa? Jaringan Pakai seluler? WiFi, Bu. WiFi, oke. Ya, bisa di ini kembali coba biar nggak apa-apa sepotong tapi jalan aja. Nah, Bisa, ini Bu. sudah bagus. Ternyata perlu diancam-ancam sedikit. Nah, slideshow. Ya. Selamat sore. Saya akan memulai seminar rancangan aktualisasi. Di sini tentang penerapan metode kanguru, ruang perinatologi, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai. Nama saya Filia Sucinugraheni, jabatan ahli pertama bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai. Ya, latar belakangnya, pada saat ini saya bertugas di ruang pernatu di Kabupaten Banggai. Ruang pernatologi ini atau ruang bayi adalah salah satu unit pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir dari usia 0 sampai 28 hari yang membutuhkan penanganan khusus seperti BBLR, asfiksia, ikterus, kejang, dan lain-lain. Bayi BBLR ini sendiri adalah bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Karena beratnya yang rendah, sehingga bayi BBLR ini membutuhkan penyesuaian untuk hidup di luar rahim.
seperti membutuhkan kehangatan dan juga ASI yang adekuat. Untuk menjaga kehangatan bayi BBLR ini bisa menggunakan inkubator dan juga metode kanguru. Tapi untuk kondisi saat ini masih ada ibu-ibu bayi BBLR yang belum melakukan PMK. Analisis isu di sini, identifikasi isu yang saya angkat. Yang pertama, rendahnya penerapan perawatan metode kanguru di ruang perinatologi. Penyebab masalah dari isu ini yaitu belum adanya informasi tentang metode perawatan kanguru. Akar penyebab masalah yang saya dapatkan yaitu tidak ada poster atau leaflet yang dapat dibaca oleh ibu tentang perawatan metode kanguru. Halo, gagasan penyelesaian masalah yang saya temukan yaitu yang pertama melakukan penyuluhan, yang kedua mengajarkan secara langsung teknik perawatan metode kanguru. Rencana kegiatan yang saya susun, yang pertama melakukan persiapan aktualisasi, yang kedua membuat media edukasi, yang ketiga melakukan edukasi, yang keempat melakukan pendampingan perawatan metode kanguru pada orang tua bayi, yang terakhir melakukan evaluasi. Adapun tahapan kegiatan dalam melakukan persiapan aktualisasi, yang pertama menyiapkan bahan konsultasi, melaksanakan konsultasi, meminta persetujuan mentor, meminta izin serta arahan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Banggai. Output yang didapatkan, dokumen hasil konsultasi, terlaksananya konsultasi dengan mentor, tersedianya catatan dan saran dan arahan dari mentor, dokumen persetujuan, tersedianya persetujuan melakukan aktualisasi. Nilai dasar, termasuk di sini ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Pada kegiatan satu ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 1, yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas, produktif, dan sejahtera. Untuk kegiatan kedua, membuat media edukasi, tahapan kegiatannya, mencari bahan materi tentang PMK, mengedit bahan materi, mencetak materi dalam bentuk poster dan leaflet, memasang poster di ruangan. Output yang didapatkan, mendapat beberapa sumber materi tentang PMK, tersedianya materi tentang PMK, tersedianya poster dan leaflet, terpasangnya poster di ruangan. Nilai dasar ASN di sini semua termasuk nilai-nilai berakhlak. Kegiatan kedua ini berkontribusi juga terhadap pencapaian misi Pemda nomor 1. Tahapan ketiga, melakukan memberikan leaflet kepada orang tua bayi, menjelaskan isi leaflet, mengajarkan ibu cara melakukan PMK. Output yang didapatkan, orang tua bayi menerima leaflet, ibu bayi mengerti tentang isi leaflet, ibu bayi mengetahui cara PMK. Nilai dasar ASN juga termasuk nilai dasar berakhlak. Kegiatan ketiga ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda yang nomor 1. Kegiatan keempat, tahapan kegiatannya, menyiapkan tempat tertutup untuk melakukan PMK, menyiapkan bayi, membantu ibu melakukan PMK. Output yang didapatkan, tersedianya tempat untuk melakukan PMK, bayi siap untuk dilakukan PMK, ibu melakukan metode PMK pada bayinya. Nilai dasar ASN juga termasuk nilai dasar berakhlak, juga berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 1. Yang kelima, melakukan evaluasi tahapan kegiatannya, mengumpulkan data bayi baru lahir dengan BBLR, menghitung jumlah bayi BBLR yang mendapatkan PMK,
membuat laporan hasil evaluasi. Output yang didapatkan tersedianya data bayi BBLR, tersedianya jumlah bayi yang mendapatkan PMK, tersedianya data hasil evaluasi. Nilai dasar ASN termasuk nilai dasar berakhlak. Kegiatan 5 ini juga berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 1. Untuk jadwal tentatif aktualisasi, kegiatan pertama masuk di minggu pertama. Kegiatan kedua membuat media edukasi minggu 1 dan 2. Kegiatan ketiga melakukan edukasi minggu 3 dan 4. Kegiatan keempat melakukan pendampingan PMK pada orang tua bayi minggu ketiga dan keempat. Kegiatan terakhir melakukan evaluasi minggu keempat. Terima kasih. Masih mute suaranya Bu Dokter. Ini kelihatannya ini. Kalau mentornya Pak belum Mentor? ada, biar saya saja yang duluan. Oh, begitu. Sambil Pak Dek, Pak Aco, nanti kalau ada mentornya langsung dimasukkan. Langsung kasih masuk ya, supaya ikut prosesnya seminar ini. Iya. Nah, sebelum Bapak penguji, barangkali saya inikan dulu sebelum diobok-obok sama Bapak penguji mengenai untuk Yobel. Itu karena dia injury time, kemarin laporannya masuk itu untuk saya tanda tangani memang sudah di akhir-akhir sehingga ya terlewatkan. Pertama itu ada beberapa kegiatan yang masih kegiatannya aktualisasi. Jadi disebutkan apa kegiatannya ya. Nah, itulah yang pelaksanaan aktualisasi. Oke. Ya, nah, untuk Filia, untuk performance berikutnya, penampilan berikutnya, ini karena laporan resmi dan formal, tolong tulisan-tulisan indahnya itu, utamanya di judul tadi, jangan lagi pakai gitu ya, pakai balok aja ya, nah, supaya tidak banyak keriting. Dan warna font itu kalau warnanya soft, jangan lagi, harus kontras ya. Nah, jadi bagus kelihatan. Oke, cuman itu Pak Penguji saya serahkan dan silahkan untuk dievaluasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mentor yang maksudnya. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu yang dari tadi pagi sampai mau sore ini setia bersama-sama di seminar rancangan aktualisasi Bu Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH. Terima kasih banyak Bu Dokter. Yang kami banggakan. Oh, ada Pak Mentor. Izin Bu Dokter. Gimana? Sorry. Bu mentor saja dulu barangkali. Ya, kalau Pak Penguji berkenan kita dengar dulu Pak. Boleh. Kita ke Pak Mentor dulu. Ya, karena belum jalan ini, baru dikasih bunyi mesin. Oke, Pak tadi sudah penyajian dari mensinya. Saya persilakan Bapak mungkin ada penjelasan dari kedua menti ini, Yobel dengan Filia. Silakan memberikan penguatan. Disilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hormati Coach Ibu Silviani Kusuma, kami hormati penguji Pak Rian, dan saya banggakan peserta Pak Yobel dan Ibu Fidia. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertama untuk Pak Yobel, dari judulnya ya, alur pelayanan bank darah. Ya, memang untuk pelayanan darah sebelumnya di rumah sakit ini itu masih di unit transfusi darah ya. Kantornya itu bersebelahan dengan rumah sakit. Cuma
karena tuntutan akreditasi sehingganya bandara di rumah sakit itu harus dibuka. Makanya beberapa waktu yang lalu sudah dibuka dengan keterbatasan tenaga, dalam artian tenaga khusus teknisi transfusi darah di rumah sakit ini masih sangat kurang ya, sehingganya pelayanan darah itu masih istilahnya masih apa ya, meraba-raba. Dengan adanya teknisi transfusi darah, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman kepada petugas-petugas, walaupun dengan keterbatasan tenaga tadi, walaupun bukan dari berlatar belakang pendidikan transfusi darah, dapat mengetahui alur ya bagaimana sebenarnya alur daripada pelayanan darah, sehingganya pelayanan darah kepada pasien dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan-halangan. Itu untuk Pak Yobel. Kemudian untuk Ibu Filia terkait dengan metode kangguru ya bagi bayi baru lahir. Bayi baru lahir atau ya, biasa kita sebut dengan prematur ya. Bagi sebagian besar ibu-ibu ini kalau bayinya kecil sekali itu ya takut untuk memberikan ASI baru lahir itu. Kalau ASI itu sangat membantu sekali di dalam pertumbuhan, memberikan gizi ya. Ibu-ibu yang ada di rumah sakit sini itu sangat sebagaimana yang disampaikan tadi, sangat takut ya, apalagi bayinya kecil sekali, mau lihat saja kayak geli ya kalau kecil sekali di bawah 2.500, apalagi mau mendekapnya. Nah itu sehingganya dengan adanya rancangan ini, penerapan perawatan metode kangguru, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman kepada ibu-ibu yang memiliki jika mendapatkan bayinya di bawah, lahir dengan berat di bawah 2.500 gram. Saya rasa itu saja Pak Ibu Coach dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mentor atas penjelasannya. Saya langsung saja ke Bapak Penguji karena katanya saya dapat isu ini Pak Penguji pengen punya bayi lagi. Nah, jadi ini akan menarik kita bahas sebentar. Silakan Bapak Penguji. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Zulkarnain Asona. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini karena mentor paling mengerti secara teknis. Walaupun coachnya ini dokter juga, itu enaknya double-double yang mengerti. Kalau saya dibohongi, enggak apa-apa. Kalau coach dengan mentor sudah keterlaluan. Baik, yang kami banggakan, saya mulai dari Pak Pak Yobel Helon Pokudang. Pak Yobel asli Banggai? Iya Pak, asli Banggai. Asli Banggai ya. Oke, Pak Yobel, alur pelayanan Bank Darah. Saya lanjut saja langsung di bagian laporan. Untuk Pak Yobel, terima kasih banyak sudah mencantumkan aturan di latar belakang, sudah membuat memantau kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan di dalam latar belakang. Aturannya nanti tinggal ditambahkan mengenai Perlan nomor 1 dan Perlan nomor 10 tentang Latsar.
Siap. Kalau Undang-Undang Nomor 5 sudah ada. Kemudian di bab 2, sebelum masuk ke tabel nilai-nilai dasar aparatur sipil, tabel nilai-nilai berakhlak, narasikan dulu supaya orang tahu juga ini nilai-nilai dasar apa ini. Jadi sampaikan narasinya dulu. Mungkin berawal dari surat edaran Menpan mengenai core value, berakhlak, dan seterusnya. Buatkan dia narasi. Saya lanjut bagian penting di dalam laporan ini, yaitu di kegiatan aktualisasi. Ini kegiatan rencana kegiatan aktualisasi maksudnya ya. Alur pelayanan darah yang tidak terstruktur dengan baik. Kegiatannya persiapan kegiatan aktualisasi, melakukan konsultasi, oke, menyiapkan alat dan bahan, membuat leaflet, menyiapkan alat. Oke, yang kedua melakukan pretest dan posttest. Petugas non TTD. TTD itu apa, Pak Yobel? Teknisi transfusi darah, Pak. Tidak semua orang mengerti dengan singkatan-singkatan Oh, iya, transfusi iya. darah. Panjangkan saja. Oke, siap, Pak. Siap. Melakukan pretest dan post-test, oke, ada sosialisasi, habis itu kita post-testnya, kemudian disosialisasi, melakukan analisis terhadap hasil evaluasi ini maksudnya, evaluasi. Iya, evaluasi, Pak. Melakukan analisis terhadap hasil evaluasi dari post-test, pretest sama post-test tadi, gitu. Iya. Kenapa tidak diangkat saja? Dia tidak masuk di, kenapa dia masuk di dalam kegiatan sosialisasi? Maksudnya dimasukkan sekalian di kegiatan sosialisasi? Tidak, di sini kan di kegiatan 3, sosialisasi hasil tes petugas ya, sosialisasi hasil tes. Kegiatan pertamanya melakukan analisis terhadap hasil evaluasi. Kenapa kegiatan itu yang diawali dengan kegiatan itu? Sosialisasinya. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini, kegiatannya kan sosialisasi, tidak ada pun satu tahapan yang menceritakan bahwa Bapak akan melakukan sosialisasi. Kita lihat di tahapannya ya, melakukan analisis, membandingkan hasil pretest post-test, kemudian mencatat hasil yang didapatkan. Padahal judul kegiatannya adalah sosialisasi hasil tes petugas. Seperti itu. Nanti tinggal dibuat kembali. Dan tahapannya ini membandingkan, jangan membandingkan barangkali kata-katanya, tetapi menganalisis. Kalau membandingkan terlalu sederhana. Tetapi menurut saya ini kegiatan 3 sosialisasi dan tahapan kegiatannya tidak matching. Seperti itu. Atau ada argumen barangkali, atau saya yang salah memahami. Pak Yobel. Pak Yobel. Nanti saya tinjau kembali, Pak. Oke, baik ya. Nanti tinggal dikonsultasikan kembali ke coach. Oke. Kemudian membuat platform. Oke, supaya kita satu persepsi, platform yang Pak Yobel maksud ini platform apa? Jadi dalam rencana saya itu kayak sebuah papan penilaian begitu. Nanti di situ papan penilaian. Nanti di situ ada stiker. Jadi nanti di situ ada kriteria penilaian, misalnya baik sampai yang buruk begitu. Nanti kalau misalnya ada keluarga pasien yang datang ambil komponen darah, nanti bisa ditanyakan, bisa kalau misalnya berkenan memberikan penilaian, nanti tinggal dipilih ini stikernya mau ditaruh di mana, begitu Pak. Oke, baik. Oke, hanya saja di kegiatan keempat ini judulnya membuat platform. Lihat ya tahapannya, berkonsultasi kepada dokter. Oke. Langsung membuat laporan hasil evaluasi. Kita membuat platform, terus ujuk-ujuk ada laporan hasil evaluasi. Kemudian melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Di bawahnya lagi menyiapkan alat dan bahan. Ini seperti tidak terstruktur. Harusnya ketika mau evaluasi tersendiri dia. Ketika membuat platform, apa tahapan-tahapan membuat platform pelayanan darah? Seperti itu. Buatkan item tersendiri untuk
hasil evaluasi. Oke. Untuk kegiatan membuat kotak saran pelayanan darah, oke, saya kira no problem, tidak apa-apa. Mungkin buat satu kegiatan lagi untuk evaluasi, Pak Yobel ya. Oke, siap. Oke, baik. Berikut. Dari semua kegiatan yang saya cek tidak ada nilai loyal. Ada enggak nilai loyal di kegiatan keterkaitan substansi mata pelatihan? Kalau nilai di situ menurut saya yang paling pas kan nilai-nilai yang saya taruh di situ kan. Kalau untuk Oke. loyal sendiri itu loyal Tidak pas. sendiri menurut pemikiran saya agak kurang ini. Kurang pas ya. Iya. Oke, baik. Saya sampaikan ke Pak Yobel. Semua kegiatan ini semua pas. Mulai saya mau tanya, di dalam nilai loyal itu apa pengertian loyal menurut Pak Yobel yang sudah diajarkan? Nilai loyal itu ya seperti itu, loyal kepada atasan, kepada negara. Itu menjaga nama baik ASN. Itu gambaran secara umum saja. Oke. Padahal di setiap kegiatan Pak Yobel ini dibutuhkan komitmen karena memang tidak punya uang. Kemudian ada lagi pengabdian dan dedikasi. Ini pengabdian sekali dan dedikasi sekali Pak Yobel. Menurut saya yang melihat kegiatan Pak Yobel seperti ini. Saya tidak tahu pikiran Pak Yobel kok tidak masuk ya. Kemudian ada nasionalisme di dalamnya. Ya, jadi ketika Pak Yobel menyampaikan menurut saya tidak masuk, menurut saya masuk Pak Yobel. Sangat masuk. Seperti itu. Oleh karena itu untuk memperkaya keterkaitan substansi mata pelatihan, dari semua kegiatan dan tahapan kegiatan tidak satu pun mencantumkan loyalitas, padahal sangat penting. Cantumkan 2 sampai 3 kali nilai loyal. Oke. Saya kira cukup, nanti tinggal diperbaiki Pak Yobel. Berikut langsung ke Ibu Ilia Suci Nugra Heni. Oke, apa kabar Bu? Saya panggilnya siapa? Suci, Ilia, atau Nugraha? Filia saya. Filia ya, oke baik. Ibu Filia, terima kasih banyak sudah membuat laporan ini menjadi tinggal pengetikannya saja, betul sekali Bu Dokter. Tapi secara substansi mulai undang-undang, kemudian perlan, masuk semua. Bahkan ditambahkan lagi, saya senang sekali ada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN di dalamnya. Kemudian kondisi saat ini disampaikan dengan baik, kondisi yang diharapkan. Oke. Di bab 2 juga dinarasikan dengan baik sebelum menyampaikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, sudah dinarasikan dengan baik. Oke, untuk laporannya saya kira tidak ada masalah. Hanya di kegiatan ini mungkin salah tulis saja atau kelupaan. Kegiatan pertama melakukan aktualisasi. Mungkin Ibu melakukan persiapan itu, Pak. aktualisasi ya. Iya. Bukan melakukan aktualisasi. Iya. Tinggal ditambahkan, salah ketik. Kemudian membuat media edukasi, PMK. PMK ini apa? Sama dengan PMS? Metode Kangguru. Oh, perawatan metode Kangguru. Oke, PMK, PMI, PMS, perawatan metode Kangguru. Perawatan metode Kangguru boleh dijelaskan singkat saja seperti apa teknisnya metode Kangguru ini? Itu dia melakukan kontak kulit ke kulit Pak, antara ibu bayi dengan bayi. Jadi ibunya itu lepas baju, tidak pakai dalaman, langsung bayinya ditaruh di dada ibunya. Baru dibungkus dengan kain. Oh, itu metode Kangguru ya. Iya. Dan metode itu efektif untuk bayi yang prematur. Iya, itu untuk efektif untuk menjaga kehangatan, juga berpotensi untuk lebih cepat menaikkan berat badan bayi. Oh, begitu ya. Oke. Saya juga mau dong di itu metode Kangguru kayaknya Bu Coach. Nilai. Oke. Untuk kegiatan melakukan pendampingan, melakukan evaluasi,
tidak ada masalah. Saya kira sudah sangat sistematis kegiatannya, dan terima kasih banyak sudah membuat rancangan kegiatan ini menjadi kaya akan nilai. Saya sudah cek semua nilainya, ada, sangat kaya akan nilai. Satu saya pesan ke Ibu Filia, ini biasanya saya pernah dapatkan kasus yang teman-teman ketika mengangkat hal-hal seperti ini, jangan sampai mengaktualisasikan nilai dengan melanggar nilai. Dalam artian seperti begini, kemarin saya disuguhi dengan dokumentasi ibu menyusui, tidak di-blur apa-apa, dan sebenarnya saya senang melihat itu. Cuma kan tidak etis kan seperti itu. Dan bersyukurnya sayalah yang orang pertama melihat, kemudian saya suruh blur seperti itu. Nah, jadi ketika pengambilan dokumentasi jangan sampai kita kan lagi mengaktualisasikan nilai ini. Kalau ada hal-hal yang kurang etis atau itu butuh didokumentasikan, tetap di blur warnanya seperti itu. Apalagi kan biasa ini bayi prematur butuh berat badan naik, biasanya ibu menyusui. Kalau Pak Reza sering lihat ibu menyusui karena beliau dulunya perawat. Metode kanguru dia kuasai. Iya, bukan hanya metode kanguru, metode Raja Wali, pokoknya zebra cross juga beliau sudah coba semua. Seperti itu. Untuk Ibu Filia saya kira tidak ada koreksinya hanya di kegiatan pertama, salah tulis saja. Iya Pak. Secara keseluruhan saya apresiasi, tinggal penulisan, ikuti sarannya Bu Coach seperti itu. Hanya tinggal ngedit, tidak terlalu substansi sih. Berikut yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seminar berikut jaringan disiapkan dengan baik. Seperti itu, karena ini acara resmi, jadi sangat tidak enak dilihat, padahal kita sudah persiapkannya jauh hari dengan bagus, begitu mau presentasi terkendala dengan jaringan. Oleh karena itu masuk dicari jaringan terbaik lah di tempat yang paling bagus. Seperti itu. Oke, Bu Filia, selamat beraktualisasi dengan Pak Yobel. Selamat beraktualisasi. Saya mengingatkan ke teman-teman semua bahwa ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak, ini tentang menghargai mentor, menghargai teman sejawat. Ini tentang bisa menjadi kerjasama tim. Ini bukan tentang saya yang paling pintar di kantor, saya yang paling hebat. Untuk apa pintar kalau cuma pintar untuk diri sendiri saja? Tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Atau ada juga, kalau ada dia di kantor, jadi masalah. Sudah pokoknya jadi masalah lah di kantor. Ketika dia ikut diklat, ikut dasar, tenang orang di kantor. Alhamdulillah tidak ada dia di kantor lagi ikut diklat. Jangan sampai seperti itu. Jadilah menjadi solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Seperti itu teman-teman semua, bisa dipahami karena yang kita aktualisasikan tentang nilai. Sekali lagi, ini tentang nilai, ini tentang akhlak, ini tentang karakter. Harapannya kalau nanti bisa bikin video di kegiatan pertama sampai terakhir sehingga kelihatan nilainya. Oke, selamat beraktualisasi, manage waktu dengan baik, kemudian jaga kesehatan. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan rancangan ini. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Coach. Baik, terima kasih Bapak Penguji. Saya rasa cukup disampaikan semua hal-hal yang perlu dipersiapkan selain laporannya, penampilannya, PPT-nya, dan juga masalah teknis tadi. Cuman itu yang saya ingatkan karena ini sarana komunikasi kita ya. Kalau komunikasi tidak berjalan baik ya pasti dampaknya besar. Oke, saya rasa cukup ya kita akhiri seminar rancangan untuk Yobel. Sepertinya Yobel ini yang agak ini ya, perlu perbaikan lagi kegiatan-kegiatannya dirinci dengan baik. Ya, sudah tercatat semua tadi ya Pak Yobel? Karena ini sangat berpengaruh nanti pada pelaksanaan aktualisasi dan seminar akhir. Ya, kalau di sana Pak Penguji itu sudah siap nih dengan jebakan Batman-nya. Jadi harus kita antisipasi. Banyak-banyak konsultasi
ingatkan semua teman-teman untuk ini ya, buat lembar konsultasi coach dan mentor. Oke. Ya, dan terima kasih kepada Bapak Mentor atas waktu dan kesediaannya mendampingi dua mentinya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Penguji yang sudah panjang lebar memberikan masukannya dan kritis. Juga terima kasih host yang sempat tadi ada bayangan nyata penggantian peran ya, muncul sebentar. Oke, dan kita akhiri seminar untuk Pilia dan Newable dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih dokter. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Pak Yoben silakan Terima dimatikan kasih, dulu Bu.